Pada kesempatan pagi ini saudara, saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Rahasia Berjalan dalam Berkat Tuhan. Langsung saja kita membaca ayatnya saudara dalam Ulangan pasal yang ke-7 di ayatnya yang ke-13. Ulangan 7 ayat 13 saudara ya. Mari sama-sama kita membaca ayat firman Allah ini saudara ya. Mari keluarkan suaramu sampai terdengar di telinga kita masing-masing. Karena kita berbahagialah orang yang membaca firman, mendengar, bahkan melakukan firman Allah. Sama-sama kita baca ya. Ulangan 7 ayat 13, 2, 3. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Sekali lagi tema firman Allah, kita bicara tentang sebuah rahasia bagaimana kita berjalan dalam hidup ini mengalami berkat-berkat Tuhan. Saya percaya ini kerinduan kita, ini harapan setiap kita bahwa perjalanan kehidupan kita, hari-hari kita, tahun demi tahun yang kita jalani, yang kita lalui, kita mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan sekedar janjinya Tuhan, tapi secara realita fakta itu terjadi, kita alami dalam hari-hari kita. Nah, mari kita akan lihat dari ayat firman Allah ini, bagaimana rahasianya atau apa rahasianya supaya kehidupan kita itu yang kita jalani, kita alami yang namanya berkat Tuhan. Nah, berdasarkan dari ayat yang barusan kita baca saudara ya, dalam Ulangan 7 ayat 13, ternyata rahasia hidup dalam berkat Tuhan itu ada pada kata gandum, anggur, serta minyak. Coba lihat gambar ini berikutnya, bahwa rahasia itu ada pada kata ini saya temukan ketika saya pelajari kata gandum, anggur, dan minyak. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak setiap kita untuk sama-sama kita melihat gitu ya, sama-sama kita belajar secara garis besar tentang gandum, anggur, dan minyak. Dari awal saya ingin ngomong begini, bagi bangsa Israel, mereka itu hanya mendapatkan gambarannya saja, bayangannya saja. Tetapi bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus, bagi kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, dengarkan baik-baik, kita bukan hanya mendapatkan gambarannya saja, kita bukan hanya mendapatkan bayangannya saja, tetapi kita mendapatkan gambaran yang sesungguhnya, mendapatkan apa faktanya, saudara ya, tentang arti gandum, anggur, dan minyak ini dalam kehidupan setiap kita. Bahwa ternyata dalam ayat ini, saudara ya, gandum, anggur, dan minyak ini punya satu rahasia yang luar biasa, yang membuat setiap kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Tadi saya katakan bagi orang Israel, orang perjanjian lama, atau bagi orang Yahudi sekarang, termasuk zaman sekarang, kekinian, mereka cuma gambaran. Saya pada waktu tur Holy Land beberapa tahun yang lalu, saya itu pernah bertanya kepada tour guide kami yang ada di tanah Israel, di tanah suci Israel. Saya bertanya begini, namanya tour guide itu saya ingat sekali, fasih berbahasa Indonesia, Bapak Jeris Farah, yang beberapa tahun kemarin kayaknya pada masa-masa pandemi itu ya, sering muncul sama Pak Gilbert Lumoindong di acara Zoom, bahkan di YouTube ya. Itu tour guide kami yang pinter banget, fasih banget berbahasa Indonesia, Bapak Jeris Farah. Saya pernah bertanya kepada beliau begini, Pak Jeris, kenapa di dalam Alkitab itu ada banyak kata yang sama dan urut-urutan sama tentang gandum, anggur, dan minyak? Bukan hanya terletak pada Ulangan 7 ayat 13, itu bertaburan banyak sekali maksud saya
di ayat-ayat perjanjian lama kalimat kata ini dan anehnya begini. Dan amazingnya begini, urut-urutannya sama, gandum, anggur, minyak, gandum, anggur, minyak. Di ayat yang lain gandum, anggur, minyak. Anda coba cek di Alkitab, Anda cari, banyak banget. Ya, tentu pagi ini kita nggak bisa membaca sebanyak-banyaknya. Tapi saya bisa tunjukkan 1-2 ayat pada saudara pagi ini bahwa di Alkitab bertaburan banyak kata kalimat gandum, anggur, minyak. Ketika saya pelajari, karena ternyata ada menyimpan rahasia, membuat setiap kita itu kutuk dihancurkan, membuat kita mengalami namanya berjalan dalam berkat Tuhan. Rahasianya terletak, saya temukan gandum, anggur, minyak. Kalau kita bisa kumpulkan, kita dapatkan, kita miliki dalam kehidupan kita 3 unsur produk makanan saudara ini ya. Gandum, anggur, minyak, kutuk dihancurkan, berkat tercurah sama kita. Jadi yang menarik di Alkitab, saya tanyakan pada Pak Jerry Sturgate kami di Israel, kenapa 3 unsur, sebutlah ini produk makanan saudara ya, gandum, anggur, minyak, ini urutannya sama dan banyak di Alkitab. Beliau menjawab, karena gandum, anggur, minyak itu hasil bumi bangsa Israel. Pak Jeris ini keturunan Yahudi Arab. Dan beliau berkata, karena gandum, anggur, minyak itu hasil bumi dari bangsa Yahudi, bangsa Israel. Ya memang, tapi setahu saya kalau kita baca Alkitab, hasil bumi bangsa Israel itu banyak banget, banyak sekali yang jadi andalan mereka. Banyak, bukan hanya gandum, anggur, minyak. Ya tapi sudah dijawab. Tapi jujur, sebagai seorang hamba Tuhan, jawaban itu tidak menjawab pertanyaan saya, maksudnya kurang memuaskan hati saya. Ketika saya coba selidiki lebih dalam saudara ya, tentang yang namanya gandum, anggur, minyak. Saya kasih contoh dulu ya, seperti saya katakan ada banyak yang menuliskan gandum, anggur, minyak. Lihat dulu, bagi mereka, bagi orang Israel, orang Yahudi yang sekarang pun hanya dapat bayangannya, hasil bumi itu saja, bayangan. Tapi bagi kita yang dapat anugerah lewat korban Kristus yang telah mati buat kita, kita mendapatkan faktanya. Kita mendapatkan makna arti sesungguhnya buat kita. Kita ngalami jadi fakta. Bukan cuman gambaran hasil bumi. Tapi arti sesungguhnya terjadi. Kita alami dalam hidup kita. Kutuk dihancurkan. Berkatnya mengalir sama kita. Saya tunjukkan contoh 1 ayat. Urut-urutannya sama. Ada kembali disalin kata gandum, anggur, minyak. Anda lihat Ulangan 11 ayat 13, 14. Hanya sebagai contoh saja. Supaya Anda paham. Dan masih banyak ayat yang lain yang menuliskan kata ini, 3 unsur bahan makanan ini. Dan urut-urutannya selalu sama. Contoh yang pertama kita lihat. Ulangan 11 ayat 13, 14 ada kalimat ini. Saya baca saudara ya. 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan apa yang kita dapatkan? Gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan masih banyak di ayat-ayat yang lain bertebaran banyak sekali kata gandum, anggur, minyak. 3 ini urutan sama, 3 unsur produk makanan hasil bumi Israel. Bagi orang Israel cuman bayangan hasil bumi, bagi kita makna arti sesungguhnya, faktanya kita dapatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ternyata ayat ini yang barusan kita baca, Ulangan 11, 13, 14 ini suka ditempel di rumah-rumahnya, pintu tiang rumah Israel di depan atau di pintu gerbang. Atau kalau kita ke hotel tur Holy Land, hotelnya itu punya orang Yahudi. Selalu pintu hotel, tiang pintu sebelah kanan itu ada ayat ini. Salah satunya ayat ini dipasang. Ulangan 11, 13, 14 dimasukkan di mesusa. Kayak plastik, kayak mika plastik gitu ya. Dibaut di situ di pintu bagian atas. Itu ayat. Orang Yahudi kalau masuk pegang itu. Keluar rumahnya pegang itu. Nanti kita lihat, saya jelaskan itu sedikit sama saudara. Jadi sedikit saja, dari ayat ini ada 3 unsur ini kembali diulang. Urut-urutnya sama. Bagi mereka cuman bayangan hasil bumi, kurang memuaskan. Sebetulnya
Bagi kita orang Kristen yang hidup pada masa perjanjian baru, bagi kita ya yang percaya pada Yesus, orang percaya pada Yesus, kata gandum, anggur, minyak, bukankah ini kata yang tidak asing terdengar di telinga kita? Udah familiar, udah akrab kata gandum, anggur, minyak. Apa sih artinya? Coba lihat gambar ini. Gandum, anggur, dan minyak itu sebetulnya artinya bicara tentang apa buat kita? Gak asing buat kita. Gandum dan anggur itu bicara tentang perjamuan kudus. Gandum itu kan bahan dasarnya roti. Gandumnya dihancurkan sampai lembut. Ditumbuk sampai lembut, sampai jadi tepung. Nah dari tepung inilah dipakai bahan dasar roti kan. Diremas, dikasih air, dibanting, diapain lagi? Di oven, dibakar sama api gitu ya. Jadi lewat proses penghancuran, makanya gandum ini bicara tubuhnya yang dihancurkan. Dagingnya Yesus yang dihancurkan. Istilah gandum atau roti gandum tidak asing buat kita. Ini bicara perjamuan kudus, tubuh Kristus yang dihancurkan. Lalu anggur kita pun tidak asing. Anggur ini juga diperas sampai mengeluarkan air anggur. Seperti itulah darah Yesus keluar lewat sebuah penghancuran di tubuhnya sampai tetes darah itu mengalir. Anggur tidak asing buat kita, bicara darah Yesus. Sehingga buat kita saya katakan nggak asing lah, familiar. Gandum dan anggur bagi kita makna sesungguhnya, arti sesungguhnya adalah perjamuan kudus atau Yesus yang telah mati untuk kita. Dagingnya dihancurkan, darahnya dicurahkan untuk kita. Untuk apa? Menyelamatkan dosa kita. Untuk apa? Menghancurkan kutuk dosa. Makanya ada pelayanan pelepasan supaya kutuk itu dihancurkan. Kalau kutuk tidak dihancurkan, berkatnya nggak kita bisa alami. Faktanya kita alami asal kita punya yang namanya 3 unsur ini, gandum, anggur, minyak. Nah, minyak itu apa? Di gambar yang saya tunjukkan sama saudara, minyak itu artinya adalah urapan yang kudus, urapan Roh Kudus. Minyak zaitun, lagi-lagi diperas, itu yang namanya minyak zaitun. Coba lihat gambar itu saudara ya, itu diperas tuh minyaknya. Ya, ada tempat pemerasan minyak zaitun, zaitunnya diperas sampai mengeluarkan minyak. Dan semuanya sebetulnya bicara penghancuran Yesus, bicara tentang peremukan tubuh Yesus. Ketika dia naik ke sorga, Roh Kudus itu dicurahkan. Kalau Roh Kudus hadir, pribadi Tuhan hadir, itu mengalirkan urapan, minyaknya mengalir. Itulah yang membuat orang sakit jadi sembuh, orang dipulihkan. Ketika urapan mengalir itu kelihatan gitu. Tapi kita nggak bicara itu saudara. Kita bicara 3 unsur produk makanan yang ada di Israel. Gandum, anggur, minyak. Sekarang saya tunjukkan pada bagian titik ini. Apa yang terjadi ya kalau kita punya 3 unsur gandum, anggur, minyak ya dalam kehidupan kita? Apa yang terjadi? Ini penting kan? Karena kita sedang bahas bicara tentang rahasia berjalan dalam berkat Tuhan. Kalau kita punya yang namanya gandum, anggur, minyak dalam hidup kita, kalau makna sesungguhnya adalah punya korban Kristus dalam diri kita. Kita mempercayai Yesus sudah mati buat kita. Dia bangkit buat hidupku. Darahnya ditumpahkan mengampuni, menebus dosaku. Aku diperdamaikan dengan Bapa dan sorga. Dan kita percaya ada minyak urapan Roh Allah yang tinggal dalam hidup kita. Apa yang terjadi kalau 3 ini ada dalam kehidupan kita? Gandum, anggur, minyak, perjamuan kudus, korban Kristus, Yesus yang telah mati buat kita. Bahkan urapannya ada pada kita. Ini janjinya. Apa janjinya? Saya baca ayat 13 Ulangan 7 yang awal tadi. Apa janji Tuhan? Kalau ada korban Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan urapan kehadiran Roh Kudus ada dalam hidup kita. Saya baca 13, Ia dikatakan akan mengasihi engkau. Dengar baik, ini yang terjadi. Kalau kita punya gandum, anggur, dan minyak dalam hidup kita, kita mengakui dia sebagai Yesus Juru Selamat kita yang sudah mati, yang sudah berkorban, dan dia bangkit dan hidup. Yesus kita bukan Yesus yang mati, dia bangkit untuk saya. Dia tinggal di sorga menjadi pendoa syafaat buat saya. Dan Roh Kudusnya dicurahkan tinggal dalam hidupku. Kalau gandum, anggur, minyak ada dalam hidup kita, apa yang terjadi? Ia akan mengasihi engkau. Tuhan akan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saya. Yang percaya katakan amin. Ini janji Tuhan loh. Tuhan akan sayang sama saudara.
Tuhan akan mengasihi saudara. Tuhan akan mengasihi kita semua kalau kita punya gandum anggur minyak. Lalu yang berikutnya dikatakan apa? Memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ada janji berkat. Tuhan akan memberkati kita. Ya iyalah, berkatnya turun. Kenapa? Kutuk dosanya udah dihancurkan. Kutuk penderitaannya, kutuk kemiskinannya. Ingat, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, bumi terkutuk. Manusia pun hidup dalam kutuk penderitaan. Yang tidak pernah sakit jadi sakit. Sakit itu produknya dosa, produknya kutuk. Penderitaan, berpeluh, berkeringat, susah payah cari berkat. Berkat mesti dikejar-kejar, tambah lari dia dari kita, saudara ya. Bukan berkat yang kejar kita. Itu kenapa sih? Itu ulahnya kutuk, akibat kutuk dosa. Makanya jadi susah kerja di bumi ini, susah cari berkat, mesti berpeluh, susah payah sampai capek-capekan tidur malam. Itu pun kita masih menderita susah. Bagaimana rahasia berkat? Ya kutuknya itu mesti dihancurkan. Dan Tuhan berjanji kalau gandum anggur minyak, Yesus yang sudah mati buat kita, kita percaya itu, dia mati buat kita. Dia bangkit untuk saya, dia lahir untuk saya, dia naik ke sorga. Roh Kudusnya diberikan dalam hidup saya. Oh, kutuk dihancurkan, saudara. Lewat korban darahnya dicurahkan. Kutuk penderitaan, macam-macam kutuk dosa dihancurkan. Maka aku memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Kita semakin banyak berkatnya, bahkan kita semakin meluas, bahkan ia akan memberkati buah kandunganmu dan lihat, dan hasil bumimu. Hasil bumi bicara pekerjaan kita diberkati. Terus ya, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu. Lembu sapi perjanjian lama bicara kekayaan harta benda materi. Dan anak kambing dombamu sama harta benda materi. Di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Itu janji Tuhan. Masih ada yang lain? Masih ada. Jadi kalau gandum anggur minyak ada di hidup kita, korban Kristus ada di hidup kita, kita percaya dia mati bangkit naik ke surga buat kita, yakin dalam diri kita ada gandum, ada anggur, bahkan ada minyak, ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita. Apalagi lihat turun 14, 15 dikatakan apa? Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Amazing loh. Kalau kutuk dihancurkan karena ada gandum dan anggur, bahkan ada minyak, ada Roh Kudus. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa, lebih dari semua orang. Ini janji Tuhan. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Ya, kita kerjakan diberkati berarti. 15. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Terus, dan tidak ada satu dari wabah celaka ya yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Anda lihat, ini janji berkat Tuhan kalau kita punya yang namanya 3 unsur tadi, gandum, anggur, minyak. Kita diberkat, Tuhan mengasihi kita, kita jadi orang yang diberkati Tuhan, bahkan engkau diberkati lebih dari semua orang, semua bangsa di muka bumi. Dan Tuhan menjauhkan kita dari segala penyakit, asal 3 unsur ini ada. Perjamuan kudus, korban Kristus, dan pengurapan roh Allah ada dalam hidup kita. Kita ngalami janji Tuhan. Nah, sekarang saya akan bawa saudara pada bagian ini. Inti yang penting tuh di sini. Sebetulnya apa yang sesungguhnya yang Tuhan mau sampaikan ya kepada setiap kita lewat ayat-ayat ini. Apa sih yang Tuhan mau kasih tahu sama kita? Mau berikan kepada kita tentang berkat gandum, anggur dan minyak ini. Yang bagi bangsa Israel hanya gambaran. Itu cuma hasil bumi kami. Tapi bagi kita makna sesungguhnya. Yesus mati buat kita, darahnya ditumpahkan, dia bangkit dan hidup. Dia naik ke sorga, Roh Kudus yang dicurahkan. Itu makna sesungguhnya. Itu faktanya yang kita alami. Dan kita bersyukur kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur sekarang kita bisa ikut Yesus. Kenapa? Kita ngalami anugerahnya itu. Karena gandum anggur minyak bukan sekedar bayangan buat kita. Tapi kita ngalami dalam realita kita.
Karena kita punya gandum, anggur, minyak, kutuk segala macam dihancurkan, dilenyapkan. Kita dicinta Tuhan sebagai anak-anaknya, berkatnya dicurahkan, apapun kita kerjakan, mau di ternak, mau di apa saja, di hasil bumi, di tanah di mana kita berada, diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit. Nah, sebetulnya ketika Tuhan berkali-kali bertaburan di ayat-ayat firman Allah berkata, kamu mesti mengumpulkan punya gandum, anggur, minyak, gandum, anggur, minyak. Tujuannya apa Tuhan bicara itu disampaikan sama kita? Apa maksudnya? Coba kita lihat Ulangan 11, 13, 14 saudara. Saya ingin ulang sedikit ayat ini. Perhatikan baik-baik dalam ayat ini. Saya baca ya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat ini nanti diulang di perjanjian baru ya. Kasih Tuhan dengan segenap. Ini hukum yang terutama kan. Ini hukum nomor 1, mengasihi Tuhan. Perhatikan baik, 14. Dan ini penting saudara, 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga, lihat ayat ini yang terpenting buat kita. Pesan apa yang Tuhan mau sampaikan? Engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Kita kembali kepada kata gandum, anggur, minyak. Maksudnya apa Tuhan sampaikan ini buat kita? Saya mau bawa saudara pada bagian ini. Saudara, ayat ini, coba munculkan ayat ini. Lihat gambar ini ya. Ayat ini Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Yang saya katakan di awal tadi, ayat ini biasanya ditempel. Salah satunya itu ayat ini, ada 2 ayat, tapi salah satunya adalah ayat ini itu ditempel di pintu rumahnya orang-orang Israel. Ditempel di pintu tiang sebelah kanan atau di depan pintu gerbang, ditempel di sebelah kanan juga. Atau di pintu-pintu hotel punya orang Yahudi, di pintu tiangnya sebelah kanan ditempel ini. Coba saya tunjukkan saudara gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi Ulangan 11 saudara ya, ayat 13, 14 itu ditempel di situ. Yang kedua ayatnya ada di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Cuman 2 ayat ini. Jadi di pintu rumah orang Israel ada 2 ayat ini. Yang pertama tentang gandum, anggur dan minyak tadi. Itu ditempel di pintu sebelah kanan. Lalu ayat kemudian jadi 1 di situ. Kalau zaman modern, kalau dulu barangkali dari kulit ya. Dari kulit itu ayat ditulis dalam semacam kayak kertas atau kulit atau dibungkus sama kulit. Mungkin ditempel pakai apa. Zaman sekarang modern, bisa pakai kuningan, bisa pakai tembaga, bahan luarnya itu. Atau pakai plastik yang seperti Anda lihat di gambar itu ya. Dibaut, ditempel di tiang pintu. Yang bisa dijamah sama tangan. Bahkan kadang orang masuk pintu rumahnya dicium itu ayat yang ada plastiknya itu. Yang ditempel, dibaut, di-scrub di pintu. Dicium sama mereka. Waktu masuk begitu. Nanti waktu keluar dari rumah mereka. Mereka tempelkan tangannya atau cium gitu kembali ayat. Seperti itu kebiasaan Israel. Mereka percaya dengan ayat-ayat firman Allah itu. Ya, coba Anda lihat kembali dalam. Bukan hanya ditempel di pintu, ternyata waktu mereka doa di mana saja. Mau doa di pesawat, ini khusus orang Yahudi perjanjian lama. Kan mereka bayangannya kan, gambarannya kan mereka. Kita nggak perlu hari ini, jadi saya berharap gini, setelah kita pulang, setelah kita selesai dari ibadah ini, Anda tidak perlu memasang tefilin atau memasang mezuzah ini di rumah saudara, nggak perlu. Lalu buat ditempel di tiang pintu rumah saudara. Tidak ada gunanya buat saudara. Coba lihat ayat ini saudara ya. Kenapa sih ditempel segala macam di situ? Lihat Ulangan 11, 18, 20. Jadi perintahnya Tuhan bukan cuman, ini Tuhan yang kasih perintah. Tempel di pintu tiang atas. Tapi juga waktu mereka berdoa, ditaruh di atas dahi mereka ada kotak hitam itu. Ya, itu namanya tefilin. Atau di lengan mereka diikat pakai kulit situ. Itu ada tefilin, ada 2 ayat tadi. Ya, coba saya baca ini perintahnya Tuhan. Ulangan 11, 18, 20 saya baca. Perhatikan baik-baik. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini. 2 ayat firman Allah tadi. Dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya. Lihat, sebagai tanda pada tanganmu. Itu tefilin. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Itu tefilin. 2
2 ayat tadi isinya, kamu harus mengajarkannya. Bukan cuma ditaruh di lengan atau di pintu rumah. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, saya pernah ajarkan. Dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Diulang-ulang itu ayat. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Termasuk tentang apa? Tentang korban Kristus loh, jangan lupa. Kalau zaman sekarang, ajarkan sama anak kita, nggak perlu ditempel. Ditempel itu kan memang kan tiap hari kan, dicium, dipegang, masuk keluar rumah itu tiap hari. Kita pun mesti tiap hari loh, mengingat itu. Renungkan di pikiran kita, di hati kita, aplikasikan. Yesus sudah mati buat aku, dia bangkit, dia hidup, juru selamatku hidup. Bukan cuma untuk kita, ajarkan sampai anak-anak kita. Yesus juru selamatmu loh, kamu diberkati karena Tuhan loh. Gandum, anggur, minyak mesti ada dalam hidupmu. Roh Kudus mesti tinggal dalam hidupmu. Ini diajarkan terus. Lihat ayat di bawahnya. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Ditempel di pintu rumah. Pada pintu gerbangmu rumah depan. Jadi itu perintah Tuhan. Tefilin, mesusa di depan rumah atau di dahi waktu mereka berdoa, di lengan mereka berdoa. Itu perintah Tuhan. Itu perjanjian lama. Coba lihat sekarang gambar ini supaya Anda paham lebih dalam. Konteks mesusa yang ditempel di pintu dan tefilin yang di tangan. Ini bicara tentang gandum, anggur dan minyak. Bicara apa? Pengorbanan Yesus Kristus buat setiap kita. Ingat, ini ceritakan tiap hari kepada diri kita, ingatkan. Ceritakan kepada keluarga kita, terutama kepada anak-anak kita. Waktu duduk, waktu bangun, waktu berbaring, waktu jalan, berjalan. Tiap hari diomongin, ingetin. Sorry ya, saya pernah katakan, kadang-kadang orang tuanya hebat, anaknya gak hebat. Atau kadang-kadang anaknya hebat, orang tua gak hebat. Kenapa kita orang tua hebat, anak gak hebat? Harusnya orang tua hebat, produknya anak hebat. Karena kita lupa memperkatakan firman sama generasi kita. Ceritakan. Kalau kita anak percaya pada Tuhan, ceritakan pada orang tua kita. Tentang Yesus yang mati itu loh. Kalau orang Ibrani, orang Yahudi, itu mesti ditempel di tiang pintu, tiap hari disentuh, dicium. Berdoa mesti ada itu, saudara ya. Tapi bagi kita, itu kita renungkan mendarah daging dalam diri kita. Ceritakan pada diri kita, bahkan pada generasi kita. Ya, Yesus mengasihimu. Dan kamu juga harus mengasihi dia. Dia udah korban nyawanya buat kita. Ceritakan tiap hari. Di mana saja kesempatan ada. Waktu rekreasi ceritakan boleh-boleh. Di mobil ceritakan di mana saja. Terus jangan bosan. Nggak boleh berhenti. Menceritakan korban Yesus kasih Tuhan kepada kita. Dan kita pun balas mengasihi dia. Kamu pun harus kembali mengasihi Tuhan. Ceritakan. Apa sih gunanya itu semua? Kalau Anda mempunyai gandum, anggur, minyak, sebetulnya intinya kan gandum, anggur, minyak, korban Kristus dan Roh Kudus kan. Intinya kan isinya itu kan, kita mesti mengasihi dia dan dia mengasihi kita. Intinya cuma itu. Gunanya untuk apa? Lihat ayat 21 saya baca di bawahnya itu ya. Supaya panjang umurmu. Jadi ini janji Tuhan. Kalau kamu nempel mesusah, waktu doa ada tefilin di dahi, di tangan ini. Itu bentuk mengasihi Tuhan dengan segenap. Itu gambaran bahwa ada roh Allah beserta dengan mereka. Hasilnya apa? Supaya panjang umurmu. Bukan cuma diberkati saja. Tapi panjang umurmu dan umur anak-anakmu yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit. Jadi kasih janji berkata apa? Panjang umur. Panjang umur berarti sehat. Ada beberapa orang mungkin berkata, buat apa Pak saya panjang umur, saya sakit-sakitan Pak. Buat apa Pak saya panjang umur Pak, dikejar-kejar utang Pak. Ada kalimat di bawahnya. Dikatakan apa? Dia memberikannya kepada mereka selama ada langit. Loh ini menarik loh. Jangan berkata gini, panjang umur bikin apa, sakit-sakitan panjang umur bikin apa. Kalau dikejar-kejar utang dan seterusnya sampai orang gak mau panjang umur. Ini ada di belakangnya selama ada langit di atas bumi. Selama ada langit di atas bumi. Terjemahan King James Version dikatakan as the days of heaven upon the earth. Ya, hari-hari kita itu seperti di sorga selama kita ada di bumi.
Jadi kita di bumi seperti ada di sorga. Jadi kalau kita mau, ya rumah tangga kita itu seperti sorga suasananya. Pekerjaan kita, bisnis saudara, di bumi seperti di sorga. Kuasa sorga dicurahkan. Sederhana. Kita harus punya yang namanya gandum anggur minyak. Korban Kristus itu betul-betul mendarah daging. Anda mesti mendarah daging, meyakini dengan keyakinan yang percaya sebagai satu kebenaran, Yesus sudah mati buat aku. Darahnya ditumpahkan buat aku. Ini hal yang familiar, yang kita tahu, sederhana banget. Tapi sudahkah ini menjadi sesuatu kebenaran yang mendarah daging, yang sudah nempel-pel sama kita sampai tak terlupakan sampai kita mati. Kita ingat betul, makanya kita ceritanya enak, ngomongnya enak sama keturunan kita, anak-anak kita. Karena udah mendarah daging. Yesus itu juru selamatku, dia Tuhanku. Dia sudah mati untuk aku, dia mengasihi aku. Darahnya ditumpahkan dan dia mati hari ketika dia bangkit dan hidup. Dan Roh Kudusnya, minyak urapannya dicurahkan dalam hidupku. Kalau Anda yakin ada gandum, anggur, minyak, 3 unsur ini, oh dahsyat. Engkau diberkati Tuhan, engkau dikasihi oleh Tuhan. Apapun kau kerjakan diberkati Tuhan, dikasih panjang umur sama Tuhan. Bahkan kehidupan kita itu, hari-hari kita di bumi seperti di sorga. Anda ngalami limpahan kuasa sorga. Kenapa? Karena kalau Anda punya gandum anggur minyak, kutuk dosa dihancurkan. Kutuk penderitaan dihancurkan. Warna kutuk itu hancur. Lenyap. Karena punya 3 ini. Gandum anggur minyak. Saudara coba lihat gambar terakhir ini. Saudara pernah dengar gak namanya Bermuda Triangle? Segitiga Bermuda. Antara Miami, Puerto Rico sama Bermuda. Itu disebut segitiga Bermuda. Laut terdalam di Samudra Atlantik. Jadi di Samudra Atlantik, laut terdalamnya di lokasi ini, Triangle ini, segitiga Bermuda, Bermuda Triangle, antara 3 segitiga itu. Anda pernah lautan terdalam sekarang ada di Marina, Trans Marina, saudara ya. Itu di dunia yang terdalam, itu ternyata kalau dibor gitu ya, dibor itu nanti ujungnya itu Trans Marina itu yang ada di Filipina kalau nggak salah itu saudara ya. Itu laut terdalam. Itu tembusnya di bumi itu kan bulat kan. Jadi kalau segitiga Bermuda dibor, terus tembus itu Trans Marina yang ada di Filipina itu laut terdalam. Sampai berapa itu? 11.000 meter itu dalamnya. Terdalam di dunia. Nah kita nggak bicara itu, bicara kabar ini saja. Anda pasti pernah dengar tahun 60-an, tahun 70-an. Kalau ada searching di Google, saya pun cerita di Google, saya baca. Tahun-tahun itu kita sering dengar kabar, kapal perang lewat tahu-tahu hilang. Pesawat lewat di atasnya hilang tanpa bekas. Katanya tiba-tiba ada badai. Loh badainya dari mana? Dan tenggelam, tidak bisa ketemukan. Pesawat di atas lewat saja. Di area segitiga Bermuda itu lenyap hilang. Itu cerita banyak sekali. Makanya orang takut dengan segitiga Bermuda, Triangle Bermuda ini. Semua takut, lewat hilang, lewat lenyap. Cerita itu begitu mistis banget. Kayak ada setannya di situ gitu saudara ya. Kira-kira seperti itu. Ya, salah satu guru saya pernah ngomong, itu katanya lubang tak terduga dalamnya. Katanya tapi belum tentu benar. Itu kan cuma orang yang ngomong, guru saya pernah ngomong. Belum tentu benar tapi saudara ya. Tapi ini ada kan segitiga Bermuda. Itu tahun 60-70 yang lewat hilang. Tetapi sejak tahun 1999 ketika rombongan para misionari hamba-hamba Tuhan naik sebuah kapal mendekati, bahkan ada di lokasi segitiga Bermuda, Bermuda Triangle. Mereka angkat perjamuan kudus. Mereka mengadakan perjamuan kudus ingin menghancurkan, memutuskan kutuk yang ada di situ. Supaya yang lewat gak hilang, baik kapal maupun pesawat. Supaya kutuk dihancurkan, berkat Tuhan dilepaskan. Caranya bagaimana? Mereka menyatakan kematian Tuhan lewat perjamuan kudus kepada segitiga Triangle itu. Mereka mengatakan Yesus sudah mati. Mereka perjamuan kudus, makan tubuhnya, minum darahnya. Dan mereka katakan Yesus mati menebus dosa manusia dan menghancurkan segala kutuk. Mereka memberitakan kematian Tuhan kepada segitiga Bermuda untuk melenyapkan kutuk. Singkat kata, apa yang terjadi? Sejak tahun 1999 yang namanya kutuk seperti ini lenyap tidak ada. Sehingga sampai 2023
tidak pernah terdengar lagi yang namanya kapal lewat hilang, pesawat lewat hilang. Sekarang orang berani lewat dan hilang-hilang lagi. Kenapa? Kutuknya udah dihancurkan. Yang membuat kita susah ini kan kutuk kan. Kerja apa saja hilang lenyap. Udah dibangun hancur lagi lenyap seperti tanpa bekas. Hari ini saya mau beritakan lewat firman Allah. Miliki 3 hal ini, gandum, anggur, minyak. Miliki korban Kristus. Setiap minggu kalau di gereja kita ada perjamuan kudus, ikuti perjamuan kudus. Kalau nggak terlalu penting, jangan ditinggalkan. Kalau Anda online bersama kami minggu pertama perjamuan kudus, sediakan roti dilangkul di rumahmu. Itu penting, mengingat Yesus yang mati buat kita. Itu dahsyat loh, sebab kutuk dihancurkan, gandum dan anggur ketika diberitakan, korban Yesus diberitakan, itu berkat dicurahkan, kutuk lenyap. Kutuk penderitaan, kutuk sakit penyakit, kutuk susah dapat berkat, kutukan produknya itu kan manusia boleh menderita. Itu diganti dengan berkat, diganti dengan kesembuhan, diganti dengan kesehatan, diganti dengan mujizat, diganti dengan keajaiban. Berkatnya yang mengalir, termasuk urapannya, anggur itu pun tercurah dalam hidup kita. Saya tidak perpanjang firman Allah, tapi intinya adalah itu, setiap hari seperti orang Israel keluar masuk pintu rumah, pegang, cium. Kita nggak perlu seperti itu. Jangan dipasang di rumah saudara jadi berhala nanti. Cukup akui di hati kita, di hidup kita, Yesus yang mati bangkit hidup untuk setiap kita, dan Roh Kudusnya tinggal dalam hidup kita. Berkatnya tercurah atas kita.